بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Qori kita Muhammad Yusuf, Masya Allah ya. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua ya. Istiqomah di jalan Allah. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Syahdan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, host kita yang luar biasa, yang ganteng, Bang Ali Zainal Abidin. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah adalah merupakan ciri dari pribadi yang mulia. Istiqamah adalah merupakan karakter yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Istiqamah adalah merupakan kebiasaan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang sukses di dunia dan di akhiratnya. Dan istiqomah adalah merupakan orang-orang yang dijauhkan dari ketakutan dan kesedihan. Bahkan saudara, orang yang memiliki perilaku dan sikap istiqomah
sesungguhnya dia telah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian mereka beristiqomah, mereka teguh memegang pendiriannya, maka akan turun para malaikat seraya mereka berkata, malaikat itu berkata kepada orang-orang tersebut, janganlah kalian takut, jangan pula bersedih, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh kalian semuanya. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, para pemirsa di mana saja berada, sudah sangat sepatutnya, sudah sangat seharusnya dan semestinya kita selaku hamba untuk mendekatkan, meningkatkan, menumbuhkan sikap dan perilaku istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu adalah ukuran dari kualitas ibadah dan keimanan seorang hamba. Kalau kita mau lihat seberapa istiqomah kita, lihat kualitas ibadah dan iman kita. Begitunya pun sebaliknya. Kalau ingin lihat bagaimana kualitas ibadah dan keimanan kita, seberapa istiqomah kita menjalani hidup ini dalam kebaikan. Begitu pentingnya istiqomah, saudara. Sehingga harusnya dalam setiap tarikan napas, jejak hidup kita, pergaulan kita, apapun aktivitas kita dalam kebaikan, hendaknya kita terus teguh dalam kebenaran, terus dalam beristiqomah. Apa itu istiqomah? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan bahwa al-istiqamatu hiya sulukit siratil mustaqim wa hiya ad-dinul qayyim min ghairi ta'riji anhu yamnatan wala yasrotan. Yang namanya istiqomah itu menurut Imam Ibnu Rajab bahwa istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yakni agama yang lurus, yang tidak melenceng kiri dan kanannya. Di mana istiqomah ini mencakup seluruh perbuatan baik dan ketaatan kita, baik zahir maupun batin, dan mencakup kita bagaimana kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para pemirsa iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu amat pentingnya istiqomah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Sufyan bin Abdillah, beliau Sufyan radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasul, tolong sampaikan saya satu perkataan tentang yang paling penting di dalam Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun selain engkau ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat betapa pentingnya istiqomah. Sehingga sahabat Sufyan ini sampai hanya mengharapkan kepada Rasul jawaban dari bagaimana pentingnya Islam itu. Ternyata di dalamnya ada perintah istiqomah. Di mana dua wasiat Rasul ini, beriman dan beristiqomah, mencakup seluruh keimanan dan keislaman kita. Itu artinya
ketika kita istiqomah, maka sesungguhnya perintah wasiat Rasul ini menyuruh kita untuk senantiasa memperbaharui iman kita, sekaligus bagaimana kita tetap lurus teguh dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kenapa? Karena yang namanya istiqomah itu tidak dikatakan istiqomah ketika orang melenceng saja sedikit dari kebenaran. Ketika dia keluar dari jalur syariat, maka orang itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang istiqomah. Contoh, Bu, serius banget sih. Ibu punya seorang putri enggak? Punya enggak? Punya ya. Contoh misalnya ibu punya seorang putri baru lulus kuliah, nilainya kumlot, terbaik, cerdas. Langsung kemudian ngelamar pekerjaan di satu perusahaan. Karena cerdas, brilian, berbakat, talentanya tinggi, diterima. Putri ibu dipanggil oleh HRD, Mbak, Ananda diterima di sini di perusahaan ini dengan gaji 200 juta sebulan. Allah. Tapi syaratnya satu, Mbak. Apa itu, Pak? Syaratnya Mbak di perusahaan ini tidak boleh berhijab. Jadi Mbak kalau mau masuk di sini dengan gaji 200 juta, lepas hijab. Kira-kira anak ibu ditawarin begitu, nanya kepada ibu, Bu, Mak, ambil enggak nih kerjaan? Kira-kira jawabannya apa? Ambil aja, Neng. Udah lama kita susah. Ya, gampang berhijab mah, lu lagian masih muda, ntar aja dah kalau udah tua hijab mah. Kan begitu. Na'udzu. Ini ciri daripada orang yang tidak beristiqomah. Orang yang beristiqomah dia tetap teguh, lurus menjalankan ketaatan, melaksanakan syariat Islam, siapapun dia, apapun resikonya. Apapun resikonya. Karena itu baru hanya sekedar dikasih tawaran 200 juta sampai menggadaikan iman, sampai menggugurkan keistimewahan kita. Na'udzubillah. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar supaya dalam hidup kita ini bisa istiqomah? Setidaknya ada 3 kiat agar kita, orang-orang yang kita cintai itu bisa hidup dalam jalur istiqomah. Apa itu? Yang pertama, bergaullah dengan kawan yang soleh atau soleha. Kawan ini penting Bang Ali, para pemirsa, kawan ini sangat penting. Karena iman orang bisa rontok gara-gara pertemanan. Yang soleh sekalipun kalau nggak kuat bisa menyebabkan kandas di tengah jalan gara-gara seorang kawan. Tapi seorang kawan pun sebaliknya, yang soleh bisa mensolehkan orang lain, kawannya sendiri. Seperti perumpamaannya Rasulullah menunjukkan bagaimana perumpamaan kalau berkawan itu, orang soleh seperti pemilik minyak wangi atau pedagang minyak wangi. Orang yang tidak soleh seperti peniup ubur pan besi. Kalau kita bergaul sama pemilik minyak wangi, walaupun kita nggak dikasih, kita kebagian wanginya. Betul nggak Bang Ali? Tapi kalau kita bergaul dengan ubur pan tukang besi, ya ampun, baju kotor, setidaknya kita kena debunya. Ya, maka teman ini sangat menentukan. Dulu, saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang di zaman Rasul yang kemudian itu sesungguhnya cerdas. Sesungguhnya dia itu Bang Ali di zaman Rasul namanya ada ini seseorang yang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Cerdas. Dia sebetulnya sudah cinta Islam. Dan Rasulullah pengen sekali dialog, dakwah kepada si Uqbah ini. Tetapi repotnya ternyata Uqbah ini CS-an dengan Abu Jahal. Soulmate-nya Abu Jahal. Sehingga Rasulullah nggak ada kesempatan untuk mendakwahi Uqbah ini. Hingga suatu saat Abu Jahal ini ekspedisi ke luar negeri, dagang ke luar negeri, Bang Ali. Beberapa bulan kalau ke Syam itu. Ini nih kesempatan kata Rasul. Langsung siang malam didakwahi oleh Rasul sampai singkat katanya, nih Uqbah kemudian dikata oleh Rasul suatu malam, udah Uqbah masuk Islam aja. Baik ya Rasul, besok pagi tapinya ya, saya mau mikir dulu merenung malam ini.
Begitu besok udah pakai minyak wangi mau berangkat ke rumah Rasul, Abu Jahal pulang. Ketemu di jalan, mau kemana lu bro? Kalau bahasa kita sekarang begitu, mau kemana lu bro? Saya mau ke rumah Muhammad. Ngapain? Gua mau masuk Islam. Oh begitu ya. Segitu doang pertemanan kita. Lu kan teman bareng soulmate gua, lu gak inget gua jajanin di mall? Kalau sekarang begitu, lu pernah gua tolong, kita ngapa-ngapain berdua, main gala asin berdua, main damput berdua. Lu segitu doang karena Muhammad. Oke, kalau begitu. Diancam begitu, Uqbah karena teman dekat nggak enak. Ya udah dah, kalau begitu gua nggak jadi Islam. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Uqbah yang sebentar lagi masuk Islam, ternyata setelah itu menjadi orang yang paling memusuhi Rasulullah. Sangat menyakiti Rasulullah. Dia pernah Utbah itu melempar bangkai usus unta ketika Rasulullah sholat. Pernah mencekik Rasulullah. Hingga akhirnya Utbah mati di perang Badar dalam keadaan busuk, nggak ada yang mau nguburin. Akhirnya ditimbun tanah di mana di tempat dia dikuburkan. Na'udzubillah. Kemudian apa? Rajin datang ke majelis ilmu. Betul. Nih, rajin datang majelis ilmu itu menguatkan keimanan kita, menguatkan kebaikan-kebaikan kita, mengingatkan kesadaran kita akan bahwa hidup kita tidak lama lagi dan memperteguh istiqomah kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, memperbanyak doa agar kita senantiasa diberikan hidayah terus dalam istiqomah. Demikian Bang Ali, terima kasih. Allah, makasih Kiai ilmunya ya. Mungkin sedikit nih yang Ali ambil ya. Kalau mau istiqomah artinya kita kudu mesti harus milih-milih temen. Jangan sampai teman kita nggak istiqomah, kita udah istiqomah bakal oleng istiqomah kita guru ya. Betul. Ya, jadi jangan milih-milih bung, nggak apa-apa milih-milih lah, biar aneh aman, boleh guru ya. Iya. Boleh ya guru ya, Masya Allah ya. Baik, mudah-mudahan kita terus berteman dengan orang-orang yang menjaga keistiqomahan kita. Amin ya Amin, Robbal ya Rabbal alamin. Dan selalu mengajak ke arah yang lebih baik lagi ya. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga nih. Larangan menghina orang lain. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Taufik Sofyan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.